Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ya. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online dengan saya ya, untuk mapel Akidah Akhlak kelas 8 semester 1. Nah, sekarang kita bahas bab yang ke-6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, semoga kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, langsung saja ya anak-anak semuanya. Kita akan membahas secara singkat dari keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita membahas pada pembahasan, kita lihat dahulu peta konsep materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam ya. Yang pertama yaitu sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang terakhir yaitu hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi. Pada pemerintahan Pernaptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Thutmose atau Fir'aun. Nah, Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, nama beliau disebut sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nah, lalu nama lengkapnya yaitu Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Ashara bin Nahur bin Suruj bin Ra'ub bin Faljib bin Abir bin Syarif bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Nah, Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib, yaitu Syafura. Nah, nama lainnya Syafrawa, Saforu, Sapoporah. Nah, dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka diantaranya yaitu Al-Lozar, Fakhokah, Mitha, Yasin, dan Ilyas. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam ya. Poin yang pertama yaitu Musa memakan bara api. Pada suatu hari Firaun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan. Nah, lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Nah, istrinya lalu berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Nah, karena Firaun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Nah, diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Nah, sejak itulah menjadi cadal dan selamat dari ancaman Firaun. Nah, poin kedua yaitu ujian Nabi Musa hingga menikah. Ada cerita bermula saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota nama berhala, yaitu Memphis. Ia melihat 2 laki-laki sedang berkelahi.
masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Nah, seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Nah, hanya satu pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tidak di tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa hingga kabar itu sampai di telinga Firaun. Akhirnya Firaun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Nah, perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Ya'ub, di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqobah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Yakub cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya. Nabi Yakub bernama Safuro selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian. Yang poin ketiga yaitu Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sina, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor guna menerangi perjalanannya. Sejenak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Nah, sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai Musa, sungguhnya aku Allah, yaitu Tuhan semesta alam." Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Dan lemparkan tongkatmu. Apabila tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak seperti seekor ular. Dia mundur tanpa menoleh. "Wahai Musa, datanglah kepadaku. Janganlah kamu takut. Sungguh kamu termasuk orang yang iman." Itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 31. Nah, demikian itulah mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada Musa, yaitu tentang fisik kuat, tongkat ular, dan tangan bersinar. Yang keempat yaitu Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulqa'dah. Ketika mau bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu atau siwak, ya. Lalu perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dan itu puasa Musa genap 40 hari. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kelima, perintah Allah kepada Musa alaihissalam. Diceritakan ketika sadar, Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama iman kepadamu." Nah, saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihi salam. Menurut ahli tafsir, kitab itu berbentuk kepingan batu atau kayu yang diturunkan secara terperinci dan bertahap, ya. Total sebanyak 10 perintah. Nah, perintahnya diantaranya yaitu yang pertama, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan lain selain aku." Maksudnya Allah, ya. Yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung sesembahan yang menyerupai apapun, ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan.
Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat yaitu ingatlah dan kuduskanlah dari sabar. Yang kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang semaumu. Ya. Lanjut materi selanjutnya yaitu meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Ya, dari kisah Nabi Musa alaihissalam tadi ya kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani diantaranya yaitu yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Jadi kita harus berani dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua yaitu taat kepada Allah, ya. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar, ya. Kita harus tekun dalam belajar. Yang keempat yaitu sikap suka membela yang lemah. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Nah, kita harus sabar untuk berdakwah tentang agama Islam. Anak-anak semuanya, demikian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan di bab yang ke-6 ini. Semoga kalian materi yang tadi diterangkan dapat dipahami dengan baik ya. Dengan itu nanti kita akan sambung dengan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.